Kalau ada kejadian apa, pasti aku yang ngomongin tuh bener kan, kayak gitu. Setelah kejadian terus saya ngomong sama teman nggak percaya, terus abis itu oh iya bener kayak gitu. Di umur waktu saya SMP itu, sebelum SMP itu ada kayak bisikan kayak gitu. Nah bisikannya itu membuat kayak kamu nangis biar orang tuh kasihan sama kamu kayak gitu, Us. Ibu tirinya sering jahatin saya, Us. Sering dikasih makanan sisa dari anaknya, dijadiin pembantu, Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali lagi kita di segmen kisah kita, masih di channel MFO. Sekarang kita ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Mbak Indah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau akan kita wawancarai, kita sharing bersama Mbak Indah karena beliau mengalami vertigo. Barangkali ada teman-teman di rumah juga yang memiliki suatu penyakit, sudah bertahun-tahun lamanya diikhtiarkan pengobatan ke sana kemari belum sembuh-sembuh. Nah, siapa tahu ada sesuatu yang lain. Nah, dari kisahnya Mbak Indah ini saya harap bisa kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajaran, serta kalau nanti ada poin-poin pelajaran yang mungkin bisa diambil, bisa dicatat oleh teman-teman sekalian. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Mbak, bisa dibilang Mbak Indah ini kan indigo ya, walaupun tidak bisa melihat jin tapi peka dalam merasakan kehadiran mereka. Itu sejak kapan, Mbak? Itu sudah dari kecil sih, Ustadz. Tapi nggak secara jelas gitu. Jelas terus ketika saya sedikit dewasa itu baru ngerasa kayak suka ada yang lewat, itu SMP kayak gitu. Nah, jadi ketika jin itu lewat, mewujud nggak? Apa cuma kerasa aja? Lewat hitam, paling cuman kayak sekelebat kayak gitu, Us. Nah, biasanya nih pengalaman kami kalau lebih cenderung kepada bisa merasakan gitu ya, jin yang ada di sekitaran, biasanya firasat dan intuisinya peka banget. Iya, waktu itu sedikit masih kayak kalau ada kejadian apa, pasti aku yang ngomongin tuh bener kan kayak gitu. Setelah kejadian terus saya ngomong sama teman nggak percaya, terus abis itu oh iya bener kayak gitu. Contohnya gimana, Mbak? Boleh nggak diceritain ini? Kalau yang pernah itu saya ingat waktu itu ini bentar lagi tuh pasti ada tilangan atau apa seperti itu kan. Saya akhirnya udah siap-siap. Padahal biasanya mungkin tempat itu nggak ada tilangan atau apa kayak gitu. Terus saya udah siap, oh ini pasti ada mau yang terjadi nih, saya rasanya nggak enak nih kayak gitu. Terus, tilangan? Iya, tilang motor gitu Yeah. kan. Biasanya seperti itu, Ustaz. Jadi terus udah gitu bener. Terus juga kayak firasat orang ada yang meninggal, itu saya juga pernah kayak ini kayaknya udah nggak lama lagi kayak gitu. Tapi selang berapa ini bener beliau. Tapi orangnya itu yang Mbak lihat dia masih sehat atau memang udah sakit? Pas itu udah sakit, tapi sakitnya biasa sih, maksudnya kayak yang ini paling bentar lagi nih kayak gitu, Ustaz. Tapi nggak yang setelah sakitnya, ya sakit memang sudah lama tapi memang pengobatan terus, tapi aku bilang bentar lagi paling meninggal kayak gitu sih, Us. Nah, ini tentang merasakan jin nih. Sebenarnya kalau apa yang telah saya pelajari, manusia itu semua sebenarnya bisa kok merasakan kehadiran bangsa jin. Cuma kadang-kadang manusia tidak sadar bahwasanya itu sinyal ada jin yang ada di sekitaran. Sinyalnya apa? Yang paling mudah ya merinding. Nah, merinding ini sebenarnya adalah reaksi normal bagi manusia yang bergesekan dengan energi mereka, kena radiasi mereka. Dan organ yang paling cepat merespon itu ada di tengkuk. Yang menurut bahasa hadis itu yang disebut sebagai qafiyatur ra's, atau di tengkuk manusia. Karena di sini letak ikatan-ikatan setan. Kalau sepertiga malam manusia itu bangun, ya, satu ikatan lepas. Dia berwudu, 2 ikatan lepas, sholat malam 3 ikatan lepas semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka dia akan berbagi hari dengan rajin, ya, bersemangat dan jiwa yang baik. Tapi kalau tidak dilakukan salah satunya atau semuanya,
maka dia akan berbagi hari kaslan, ya, khabithun nafas. Kaslan itu artinya malas, lesu, ya, dan juga jiwanya buruk, moodnya hilang. Makanya saya diajarkan oleh guru saya, ustadz saya, demikian juga masyayikh kami juga mengajarkan disinilah titik di mana setan itu pertama kali akan masuk atau menggoda manusia. Dan sini di daerah tangkuk pula yang menjadikan manusia itu peka, punya sinyal tersendiri itu ada di sini. Ketika ada kehadiran jin-jin yang fasik yang ada di sekitarnya. Mbak ketika ngerasakan kehadiran makhluk lain gitu ya, alien kita bilang lah. Itu sininya merinding juga enggak? Iya, sama bau itu bau melati, mawar, kenanga itu pasti lewat sereng kayak gitu. Selalunya bau wangi apa enggak mesti harus? Wangi terus. Wangi terus. Kenanga, melati gitu. Tapi sama sini sebelah kanan sini yang sering berat. Sampai ke santongan, ke belikat? Sini. Dari kepala kanan. Nah, sebenarnya kalau bau-bauan seperti itu ada sih beberapa ustadz yang ahli ruqyah yang mereka mengijtihadkan ya eksperimen mereka sendiri gitu ya. Biasanya yang tipe-tipe wangi ya tipe-tipe yang agak halus, lebih halus, lebih tinggi kastanya, karena mereka bertingkat-tingkat. Mereka punya strata sosial, mereka punya pekerjaannya masing-masing. Ya, kunna tara'iqa qidada dalam Al-Qur'an. Kami memiliki jalan tempuhnya masing-masing. Mereka ada yang muslim juga, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang fasik, yang jahat juga ada. Nah, biasanya yang serang-serang bau wangi itu sebenarnya sinyal. Nah, aku jangan dicuekin dong. Biasanya kalau tipe jin seperti itu, ya minta amalannya itu seakan-akan syar'i banget, seakan-akan islami. Suruh wiridan, ya, suruh sholawatan, betul. Suruh berpuasa, sholat hajat, sholat malam. Betul. Tapi akhirnya tidak lillahi ta'ala. Karena apa? Karena kepengen supaya jinnya ini ridho. Nah kita ibadah ini kan menghambakan diri kita sama Allah, supaya Allah ridho, bukan karena makhluk. Nah ini kan sama saja, apa bedanya orang riya yang kepengen dilihat manusia. Nah kita kepengen dilihat jin supaya oh ini orang soleh. Kemudian jin itu akhirnya makin simpati. Ini diantara talbis atau kamuflase mereka supaya bisa menjerumuskan manusia lebih terpuruk lagi ke jurang kesyirikan. Sekarang mungkin tidak sampai syirik, tapi lama-kelamaan nanti dia akan punya tahapan-tahapan supaya manusia itu mengikuti rencananya dan akhirnya kejeblos masuk ke dalam kubangan kesyirikan. Nah ini kan bahaya. Itu biasanya seperti itu kalau yang mereka itu menampakkan diri serang-serang baunya wangi. Kalau orang awam banget nggak punya bekal akidah, nggak punya bekal tauhid yang memadai, akhirnya mereka menyangka ini malaikat. Masa setan baunya wangi? Setan kan sukanya bau-bauan yang nggak sedap. Nah, buktinya kamar mandi kata Nabi sebagai tempat hadirnya setan. Lah nggak mesti. Jin juga punya parfumnya kayak apa? Wallahu a'lam. Ya, saya nggak punya kenalan dari jin sih. Mereka bisa merubah diri bau-bauan wangi atau kadang-kadang wujudnya pun di alam mimpi misalnya ya, kalau Mbak pernah dimimpiin itu wujudnya seperti orang-orang yang alim, laki-laki gitu. Ya laki-laki, kadang perempuan juga. Memang ada ya di antara jin-jin muslim itu yang kadang-kadang nyasar untuk sekedar menolong misalnya, ada tanpa kita minta ya. Tapi itu temporer sifatnya, dia nggak mau terus-terusan. Udah sekali itu aja, habis itu nggak akan pernah kembali lagi. Tapi kalau ini kan terus-terusan, bisa dibilang kadang-kadang tiap malam memberikan kabar, awas besok ada temenmu yang bakal kecopetan, itu si fulan bakal kecelakaan, tuh akhirnya nanti jadi peramal syar'i dalam tanda kutip. Loh, mana ada peramal syar'i. Kemudian ada nggak sih Mbak pengalaman Mbak ya yang dengan keindigoannya ini yang membuat Mbak itu betul-betul susah banget melupakan, dan itu bisa dibilang pengalaman yang berharga lah seumur hidup Mbak? Saya kalau untuk yang seperti itu lebih sering saya abaikan sih Ustadz, maksudnya hal seperti itu saya nggak meyakini itu gitu. Kebetulan kan saya juga ngaji juga, katanya oh hal seperti itu kan tidak baik, saya abaikan gitu. Cuman memang itu pernah ada di umur waktu saya SMP itu
kuliah sebelum SMP itu ada kayak bisikan kayak gitu. Nah, bisikannya itu membuat kayak kamu nangis biar orang tuh kasihan sama kamu kayak gitu, Us. Tapi itu kayak samar kayak gitu. Dan terus waktu SMP itu saya ada kayak melakukan hal yang mengurung diri di kamar gitu kan, berencana untuk bunuh diri kayak gitu, biar orang lain tuh kayak ini gara-gara kamu loh, biar kalian tahu kayak gitu. Terus alhamdulillah di situ saya langsung istighfar kayak gitu, Ustadz, karena kan 2 hari ngurung di kamar, dikunci gitu kan, sambil nangis kayak gitu, nangisnya nangis kejer gitu. Pasti kalau nangis tuh kejer, Ustadz, tapi di kamar kan orang tua langsung itu cuma sekali kayak gitu. Terus pas kuliah juga sama, maghrib tahu-tahu nangis kejer kayak gitu. Nangis kejer tuh nangis yang wah, nangis yang dahsyat. Seperti itu yang paling 2 hal itu sih, Us, yang waktu itu pernah ini. Baik, seiring berjalannya waktu Mbak kian dewasa, ya tumbuh dewasa, pernah ada ikhtiar untuk mengobati itu? Iya, Us, kebetulan dari sering lihat kayak misalnya pengajian atau apa gitu kan, ikhtiar gitu, ruqyah mandiri, sholatnya sunnahnya ditambahin seperti itu, rajin. Alhamdulillah kalau waktu pas itu saya tahajud bangun sendiri itu pasti kayak gitu. Cuman kesini itu jadi sangat menurun sekali, Us. Tapi ini udah minggu ini sudah mulai bangun sekitar jam 3 pagi, seperti sudah mulai lagi gitu. Alhamdulillah. Subuh insya Allah azan saya langsung bangun pasti. Oh iya, tadi kan kita membahas ya Mbak, ada yang saya lupa mau saya tanya nih. Tadi kan kita bahas ada jin yang kadang-kadang ketika hadir itu baunya wangi, ya. Ada enggak di antara mereka itu yang nampakkan diri kemudian, atau mungkin kerentek dalam hati ya, kamu ngamalkan ini untuk ini misalnya, pernah enggak diajarkan seperti itu sama? Enggak pernah? Enggak, cuma sering, kalau bau wangi itu sangat sering sekali. Ada enggak efek ke tubuh Mbak yang selama ini dirasa? Iya, ada sangat sekali. Jadi kebetulan itu setelah ibu saya meninggal almarhum, dari situ saya setiap hari menangis, Ustadz. Waktu kecil itu, sekitar umur mungkin 5 atau 6 tahun, itu setiap hari saya menangis. Akhirnya sampai putus sekolah, dan akhirnya baru setelah itu saya mulai sekolah lagi. Nah, habis dari situ saya langsung sering sakit-sakitan, Ustadz. Sakit-sakitan itu biasa cuman bilangnya paling mah, tipes, seperti itu. Setiap hari itu saya setiap tahun itu pasti masuk rumah sakit, Ustadz. Ya Allah. Itu setiap tahun itu bisa sekali, 2 kali atau 3 kali seperti itu. Itu vertigo itu dimulai dari 2014. Vertigo. Kalau sebelumnya itu mah tapi hampir setiap hari, sampai kadang seminggu, 2 minggu kayak gitu. Saya jadi sama obat-obatan tuh sudah terbiasa, suntikan semua kayak gitu. Saking sedihnya ibu wafat gitu ya? Mungkin sepertinya seperti itu, Ustaz. Ibu wafat ketika Mbak kelas berapa? Umur berapa waktu itu? Bisa 5 atau 6 tahun, saya sedikit 5 tahun? 6 tahun? Soalnya habis saya nangis, nggak mau pergi dari kuburan itu, pengen nemenin ibu kayak gitu. Kedua kakak saya juga seperti itu, jadi kita bertiga tuh kayak linglung setelah ibu meninggal semua, jadinya akhirnya semua barang-barang itu harus disingkirkan kayak gitu, karena ya Allah, seperti itu Ustaz. Jadinya kayak tiap hari mengingat itu, terus saya recovery itu kalau saya selama setahun, saya yang paling lama kayak gitu. Karena sakit apa dulu? Kanker kalau nggak salah, kanker hidung gitu. Kebetulan juga saya punya sinusitis, Ustadz, jadinya gitu. Sering dirawat sampai di rumah sakit, sudah tidak mampu di rumah, saya nemenin terus, jadinya sangat kehilangan waktu saat itu gitu. Insyaallah Ibu husnul khatimah sudah enak di sana. Amin. Allah lapangkan kubur beliau, dirahmati beliau ya. Sekarang waktunya Mbak nyiapkan bekal untuk kita semua, pasti akan meninggal cepat atau lambat. Jadi kalau kita kepengen dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, jangan lepas pertama kali tauhidnya, karena ini adalah tiket surga ya. Tanpa tauhid, walaupun amalannya banyak, tauhidnya rusak, Allah hanguskan. Jangan dikira orang-orang di kubur itu sendirian, termenung sendiri, enggak. Mereka kalau dapat nikmat kubur,
bisa ketemu sama ruh-ruh orang-orang yang sudah mendahuluinya. Misal ibu ketemu sama mbah misalnya, kalau sudah mendahului, sama adik-adiknya misalnya atau kakaknya atau siapapun itu yang mendahului, silaturahim di alam ruh, di alam barzakh, nggak sendiri. Tapi kalau disiksa, nah itu baru di penjara, dia nggak bisa kemana-mana, digada, ya, dipukul pakai gada, dibakar, dihimpit sampai tulang rusuknya itu dalam hadis dikatakan antara kanan sama kiri itu menyatu. Itu sampai hari kebangkitan, sambil diperlihatkan nanti itu lebih parah itu tempatmu di neraka. Waliyadzubillah. Kita mohon ya semoga Allah menghindarkan kita semua dari adab kubur dan fitnah kubur. Ya, jadi intinya itu. Kalau Mbak kepengen, Mbak masih bisa berbakti sama almarhumah ibu dengan cara mewakafkan, misalnya wakaf Al-Quran di pondok-pondok tahfidz. Ya, saya ada channelnya. Bisa di pondoknya Ustadz Azimam di Darul Fitrah. Itu pondok tahfidz khusus anak-anak yatim piatu. Ya, bisa kalau mau mewakafkan di sana, atau sedekah atas nama ibu, ya, mengalirkan air atas nama ibu, menggali sumur atas nama ibu, atau yang semisalnya, yang dengannya insya Allah pahala jariah itu nanti akan dialirkan terus ke almarhumah ibu. Bukan berarti ibu sudah wafat kemudian terputus segala akses untuk berbakti, tetap masih ada. Dengan Mbak ini aktif ke kajian, ya, berhijab secara syar'i, kemudian kelak nanti kalau sudah menikah belum? Ya, insyaallah sebentar lagi. Amin. Nanti kalau sudah punya suami, melayani suami dengan sebaik mungkin, itu yang jadi nikmat kubur, tambahan kubur, supaya kubur ibu nanti lebih lapang lagi. Jadi sampai sekarang pasti ya namanya seperti itu ya nggak bakal bisa lupa. Betul. Tapi tentu dengan yang namanya kita melatih ridho, melatih diri untuk ridho dan ikhlas, dari situlah nanti Allah akan didik kita dan menjadi tangga, supaya dengan tangga ini Allah antarkan kita pada kemuliaan dunia akhirat. Saya paham akhirnya kenapa bisa seperti ini ya. Ini apa? Benang merahnya sebenarnya. Rasa sedih tentu ya, ini bukan suatu hal yang salah, ini manusiawi. Apalagi ketika kecil kehilangan seorang ibu yang sangat dicinta, ya, yang insya Allah beliau sudah enak di sana, dan ini Mbak adalah anak dan wanita yang tentu dispesialkan oleh Allah. Karena Allah nggak akan pernah memberikan ujian kecuali bagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang Allah percayai, anak-anak yang Allah percayai, termasuk Mbak, termasuk orang yang Allah pilih untuk menetapi ujian ini. Insya Allah buktikan aja ketika Mbak ini lulus di ujian ini, kemuliaan dunia akhirat untuk Mbak dan keluarga semua. Ibu dirinya sering jahatin saya, sering dikasih makanan sisa dari anaknya, dijadiin pembantu, pengen ikhlas. Astagfirullah. Segitu teganya sampai sekarang. Karena saya sudah ngekos, udah nggak pernah dulu sampai bilang, aku mending bayar kamu daripada bayar orang lain, kamu jagain anakku ya gitu. Jadi terus kamar saya dikosin, saya tidurnya di lantai deket dapur. Loh, nun sewu, bapak apa enggak tahu? Ada tapi nggak bisa ngapain. Saya selalu dibedain sampai tanya, salah saya apa sih Bu? Maksudnya dari kakak-kakak saya yang paling seperti itu kan gitu. Tapi alasannya selalu mengelak lah. Dia selalunya bilangnya memberi yang terbaik, tapi saya mau makan Oreo aja nggak bisa, saya harus minta adik diem sampai saya dendam banget. Akhirnya saya ngambil uangnya dia karena benci. Maksudnya anak minta jajan aja nggak dikasih umur segitu, akhirnya ngambil beli jajan gitu. Memang saya tahu itu nggak baik, karena saking bencinya itu, jadi saya akhirnya udah semakin kesini kan sudah makin bisa mengolah emosional atau apa kayak gitu Ustaz. Jadi sampai saya emosional tuh sampai banting barang atau apa ke orang tua gitu, ke papa gitu, ngalirnya ke dia karena pelampiasan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kuliah beranjak ke sini banyak ikut ya, ada pengajian atau apa, ada ustadz juga, jadi udah sampai sekarang insya Allah untuk marah saya udah nggak terlalu seperti itu.
Terus juga ya alasannya nggak tahu juga ya seperti itu ke saya gitu. Dulu waktu sebelum nikah sama bapak baiknya Masya Allah, sampai saya harus ibu itu gitu. Tapi setelah menikah sama bapak saya nggak diurus Ustadz. Dari kecil papa yang ngurus gitu. Nun sewu, kayak kalau ke kamar mandi saya perempuan Ustadz, nggak ada yang nyebokin papa akhirnya. Terus kayak kalau misalnya mau cuci baju, saya ditungguin di kamar mandi biar airnya nggak boleh kebanyakan, deterjen nggak boleh kebanyakan. Terus kalau jemur baju Ustadz, itu kayak jijik sama baju saya dipisah, nggak boleh nyampur Ustadz. Terus kayak kalau ada pembantu nggak boleh ngurusin saya, harus ngurusin dia sama rumah, seperti itu. Jadi pembantu tuh kadang diem-diem ngasih saya, udah nanti aku cuciin, aku diem-diem gitu, dia nolongin saya tapi dia melakukan itu menurut dia itu benar gitu. Saya itu nyimpen sendiri, nggak pernah saya cerita ke keluarga gitu kan. Saya nggak, ya mungkin mereka tahu sifatnya seperti itu, tapi ketika saya saat mengalami itu saya diem. Sampai kayak saya kepengen waktu kecil tuh pengen nasi goreng lah, hal kecil nasi goreng, saya dikasih sisa anaknya, dia habis nyuapin, ini nggak habis gitu, saya buang maksudnya itu sisa Ustadz. Maksudnya saya mau makan hal seperti itu nggak bisa, mesti harus nunggu dulu. Kayak kalau makan kebanyakan dimarahin, dibilang rakus, main. Akhirnya saya makannya di tetangga Ustadz, tetangga yang suka kadang ngasih uang jajan kayak gitu. Termasuk tetangga tahu Ustadz, jadi makanya sering ngasih saya makan, sering ngasih saya uang jajan. Terus kadang dicibir sama ibu, kamu ngapain makan di tetangga kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh nyantong Ustadz, nggak boleh gitu. Tapi kan karena mereka, saya kayak nggak bisa makan kalau di rumah Ustadz. Sampai sama papa tuh suka diem-diem ngasih saya makan di kamar, ditaruh di jaket, pura-pura ngapa di kamar, terus ngasih sembunyi, terus kayak uang jajan sembunyi-sembunyi kayak gitu Ustadz, biar nggak ketahuan sama ibu Terus kayak waktu saya lagi sakit dimarahin Ustadz, bukan dirawat, dimarahin, kamu udah dibikin mie, padahal posisi saya lagi muntah-muntah Ustadz. Keluar lagi mienya, suruh ngabisin, katanya udah dibikinin nggak dihabisin gitu. Setiap saya sakit seperti itu. Terus juga kalau saya sakit di rumah sakit nggak pernah ada yang nungguin Ustadz, jadi sendiri kayak gitu. Terus kalau ngomong juga nggak deket, bisa misalnya kamar saya di sini, ibu ngomongnya dari pintu depan gitu, jadi sekitar 50 meter ngomong, kamu sakit kayak gitu Ustadz. Nggak, maksudnya benar-benar nggak ngerawat gitu, tapi dia cerita ke orang-orang beda gitu. Dulu juga kalau pulang main dikunci, saya sampai lompat dari tetangga buat masuk ke rumah Ustadz. Terus bilang ke bapak, katanya itu kemarin main gak pulang-pulang, padahal jam waktu pulangnya saya pulang Ustadz. Kakak bagaimana? Kakaknya perempuan atau laki? Laki-laki dua-duanya Nggak ada yang bela mbak? Saya di rumah itu sendiri Ustadz dari dulu. Jadi dari dulu tuh udah pisah. Kakak dulu di pesantren, setelah keluar pesantren kerja. Kakak yang kedua juga setelah keluar, sudah dewasa keluar dari rumah gitu. Jadi jarang di rumah. Jadi paling sering memang saya di rumah itu Ustaz. Maaf ini, dapat perlakuan seperti itu waktu Mbak umur berapa itu? Dari menikah, papa menikah sampai terakhir itu saya sakit 2018 saya akhirnya kan ngekos Ustadz, karena kalau nggak bantuin dia dimarahin Ustadz, diketok-ketok pintunya, digedor-gedor, padahal saya lagi sholat Ustadz. Maksudnya saya sholat kan butuh dikunci kamar, bilangnya tenaga kamu emas ya, nggak mau bantuin, padahal Masya Allah saya tenaga manusia itu seberapa sih Ustadz gitu. Kalau saya lagi sakit di rumah nggak nyuci piring dimarahin kayak gitu, dibanting pintu di depan muka saya gitu. Tapi alasannya saya itu anak yang paling durhaka gitu, karena nggak mau bantu orang tua kayak gitu. Sering main tangan nggak? Alhamdulillah sih enggak. Oh, cuma berarti ke perlakuan aja? Iya, suaranya itu, terus ngomong-ngomong yang nggak baik kayak gitu. Ke anaknya pun yang sekarang, yang kedua seperti itu.
Oh berarti nggak Mbak aja yang kena Itu amarah? iya. Gitu. Tapi Termasuk anak-anaknya pun kena? anaknya kena, tapi Anak kandungnya? tetap disayang banget. Misalnya minta apapun semua diturutin, sampai rela utang sana utang sini, misalnya beli motor, beli HP iPhone apa gitu. Tapi saya sedikit pun nggak pernah dibeliin, ya nggak pernah sih gitu sampai sekarang juga. Ada suatu kisah, ini kisah nyata yang saya dapatkan ketika di Mesir dulu. Ada seorang ibu ketika meninggalnya itu diazab oleh Allah di kubur. Jadi ya ini kisahnya sama, dia punya anak bawaan, menikah dengan duda yang juga sudah punya anak ya. Hanya karena ya waktu sarapannya itu takaran susunya itu dibedakan antara anaknya sendiri dengan anak bawaan suaminya ya, suaminya waktu itu. Qadarullah ketika beliau sudah sepuh meninggal dunia dikubur. Entah kenapa kuburnya itu akhirnya harus digali lagi. Ya, ada permasalahan yang digali lagi, akhirnya ada jilatan api dari kuburnya. Ada ditanya apa yang jadikan beliau itu seperti ini. Ya, kenapa beliau bisa jadi dibakar di kuburnya? Ternyata beliau tidak adil ya ketika menghidangkan susu buat sarapan anak-anaknya, antara anak suaminya dan anak bawaan dia. Ketidakadilan itu adalah sebuah kegelapan di akhirat. Termasuk halnya seorang ibu, seorang istri ya, yang dia pun juga bertanggung jawab untuk mengurusi anak-anak dari suaminya. Itu tidak bisa dibeda-bedakan. Semoga Ibu Tiri Mbak diberikan hidayah oleh Allah untuk segera bertobat ya dari perlakuannya itu. Kalau tidak, la haula wala quwata illa billah, pengadilan Allah itu betul-betul akan ditegakkan dan tidak akan pernah meleset. Allah tidak akan pernah lupa dan tidak pernah luput dari setiap perlakuan kezaliman seorang hamba. Apalagi ini menyangkut hak antara anak Adam. Kita berdoa lah ya, semoga Allah berikan hidayah untuk beliau dan tetap Mbak sebisa mungkin berlatih, maafkanlah. Insya Allah ini jadi wasilah atau perantaraan Mbak nanti dapat suami yang saleh, yang nyayangi Mbak dengan sepenuh hati ya. Kemudian diberikan umur panjang, anak-anak yang soleh-soleha, kesehatan dan rezeki yang diberkahi oleh Allah. Yang lalu biar berlalu. Itu nanti akan menjadi cerita yang bisa diambil banyak hikmahnya oleh orang-orang, oleh para hamba Allah yang juga diuji seperti Mbak. Termasuk ini kan jalan, sehingga orang-orang yang mungkin ujiannya sama seperti Mbak Indah bisa mengambil kisah keteguhan dan kesabarannya Mbak Indah selama ini, Masya Allah. Kalau tidak kuat, nah ya bisa, itu bisikan setan untuk mengakhiri hidup bisa dilakukan betul-betul saat itu. Beliau perempuan di usia yang lagi butuhnya kasih sayang seorang ibu sudah tidak ada, dapat ibu baru, ibunya ternyata jahat, tapi itu bukan alasan untuk menjahati orang lain. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diludahi, ketika orang yang meludahi itu sakit, beliau malah tengok, diberi hadiah. Kalau Anda yang suka anime, sebagaimana Naruto Uzumaki, yang dikucilkan oleh para penduduk Konohagakure, tapi ternyata dia menjadi Hokage ke-7 untuk melindungi seluruh warga desa Konoha. Jangan seperti Joker, ya, dijahatin orang kemudian dia menjahati semua orang. Nah itu pikiran bodoh itu. Saya pun belum tentu kuat kalau diuji seperti Mbak Indah. Justru ini wujud kasih sayang Allah. Dan ini sinyal, ada apa sih? Allah ngeresakna apa? Ngepengenin apa ke Mbak? Sampai ada ujian dan pendidikan yang betul-betul kuat. Pastinya kan Allah menghendaki Mbak itu naik kelasnya lebih tinggi lagi, akselerasi. Jadi ya pintar-pintarlah untuk peka menangkap sinyal dari Allah Ta'ala. Ujian itu kan sinyal-sinyal juga. Oh mungkin ini untuk supaya aku bisa jadi psikolog di kemudian hari. Siapa tahu dengan pengalaman Mbak sudah punya bekal, Mbak bisa menolong banyak orang. Masya Allah ini mulia sekali dan itu jadi jariyah salihah. Pahala jariyah kan artinya pahala yang mengalir, yang gak akan pernah putus.
Berapa banyak nanti kalau banyak jiwa-jiwa yang Mbak tolong, mereka juga sembuh, bisa taat lagi sama Allah lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih berarti. Oh, pahalanya nggak gemen-gemen, melebihi onta merah yang dijanjikan Rasul. Kita dakwahi orang yang masih waras, kemudian dia jadi mendapat hidayah dari Allah lantaran dakwah kita, itu aja onta merah. Onta merah tuh kalau zaman sekarang mobil apa ya? Ferrari kali lah. Ya bisa jadi itulah. Pokoknya yang jelas itu onta merah itu kendaraan paling eksekutif di zaman Nabi. Berkelas. Itu aja orang waras ya, apalagi orang yang nun sewune lagi nggak waras karena goncangan jiwa yang luar biasa dahsyat. Mbak tolong dengan ilmu Mbak, luar biasa itu. 100 onta merah mungkin. Yang jelas Allah yang mengetahui berapa pahalanya, yang jelas itu bakal besar sekali. Mbak nanti yang lebih mengetahui jalan hidup yang sudah Allah gariskan untuk Mbak. Tentu dengan selalu minta taufik dan pertolongan dari Allah. Ya, ini kisah dari Mbak Indah yang luar biasa mengharukan sampai saya sampai banyak ambekan, narik nafas. Subhanallah ya. Ternyata narasumber saya kali ini luar biasa banget, luar biasa spesial. Hamba yang Allah pilih untuk menetapi jalan ujian yang luar biasa ini. Tentu pasti Allah punya maksud untuk membentuk karakter Mbak Indah. Tentu Allah pasti punya maksud untuk mengantarkan Mbak Indah ini untuk menggapai kemuliaan dunia akhirat. Dan pastinya Allah kehendaki Mbak Indah menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul bisa selalu dekat dengannya. Maka kita tidak akan pernah biarkan itu setan-setan yang ingin ikut andil ya, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas keindigoan lah kalau kita bisa katakan ya, yang justru malah membuat manusia bisa jauh dari Allah Ta'ala. Maka insya Allah pada sesi ruqyah mendatang kita akan ruqyah beliau dan kita obati juga vertigonya insya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون